مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam minggu ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, judul yang akan kita bahas masalah nafkah, yaitu pengeluaran, ya. Ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang sunat. Nafkah yang wajib ini bila mana terjadi misalnya perkawinan antara suami dan istri, ya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Kemudian dari perkawinan ini nanti menghasilkan keturunan, maka seorang bapak wajib memberi nafkah kepada putra-putrinya yang belum dewasa. Dan sebaliknya, ketika orang tuanya sudah memasuki masa tua dan dia tidak mampu lagi berusaha, atau memang dia sengaja ingin pensiun, maka kalau orang tua dalam keadaan sederhana dan miskin, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Jadi ada timbal balik. Dikala anak kecil, orang tualah yang wajib memberi nafkah. Dan sebaliknya, dikala orang tua sudah tua, dia ingin pensiun, ya, tidak ingin bekerja dan berusaha mencari rezeki lagi, maka si anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya apabila orang tuanya tidak punya harta. Kalau orang tuanya punya kontrakan, ya angkat kaki aja udah dia. Ini orang tuanya udah nggak mampu, anak-anaknya bekerja, maka ini anak-anaknya bekerja wajib ini, ya, memberi nafkah kepada orang tua, kepada bapak dan ibu. Nah, ini yang kita bahas, masalah nafkah. Ada yang sering kita dengar infak, ya, sama saja kalimat nafkah dari kalimat, ya, infak juga ini, pengeluaran, ya. Maka di dalam Islam saya bilang infak itu ada wajib, ada sunat. Yang wajib seperti tadi, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak, nanti kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Ada lagi infak yang wajib seperti zakat, ya. Apabila seseorang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan hartanya itu sebagian untuk dijadikan zakat, ya. Itu infak yang wajib. Kalau infak yang sunat ya macam-macam lah, entah itu sedekah, hadiah, hibah, ya, apapun lah namanya, yang penting selain yang wajib, ya, itu namanya infak sunat, ya. Jadi ada infak wajib, ada infak sunat. Ini di halaman 98 ada kalimat faslun fin nafaqat wa ma yudhkaru ma'aha. Pasal ini menerangkan tentang nafkah dan hal-hal yang disebutkan tentang nafkah tersebut. Yajibu alal musiri, wajib atas orang yang mampu. Yang mampu ini, ya, wajib
dia dikatakan mampu bimalin karena punya harta. Atau au kasbin, dia dikatakan mampu karena ada usaha, ada kerjaannya, entah itu dia berdagang, entah itu dia jual usaha, jual jasa begitu. Maka orang tersebut dikatakan mampu. Secara harta nampak begitu, mungkin ya nggak banyak lah, paling sekedar sandang pangan begitu, papan. Tapi dia kan bekerja, dari kerjanya itu ada hasil, itu namanya mampu juga itu. Jadi ada mampu yang nggak kerja, tapi dia mempunyai misalnya barang-barang yang bisa dikontrakkan dan dia mendapat hasil, itu mampu. Ada mampu yang dikatakan dia nggak punya harta benda banyak, tapi dia punya pekerjaan. Dari hasil kerjaan itu dia dapat yaitu semacam imbalan. Nah, imbalan-imbalan itu mengatakan dia adalah mampu begitu. Jadi wajib atas orang yang mampu bimalin au kasbin, dengan harta atau dengan usaha, fadilin an mu'natihi wa mu'nati zaujatihi wa khadimihi wa khadimiha wa khadimihi wa ummi waladihi fi yaumihi wa lailatihi nafaqatu usulihil mu'sirin. Jadi wajib atas orang yang mampu, nanti diterangkan tuh mampu banyak sekali penjelasannya. Wajib atas orang yang mampu memberi nafkah ibu bapaknya, usulnya, pokoknya adalah ibu bapak. Jadi ibu bapak itu adalah pokok, kita ini farak, cabangnya ini. Maka si bawahan ini, si anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya. Apabila ibu bapaknya sederhana, alias dia nggak ada harta lah begitu, maka tuh wajib tuh si anak. Jadi bukan hal yang sifatnya anjuran saja. Dan orang tua berhak mengambil itu, walaupun tanpa izin dari anak, kalau emang dibutuhkan. Ada ungkapan mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Jadi kalau orang tua sederhana mengambil harta anak itu enggak disebut pencuri lah begitu. Karena anak dan harta anak adalah milik orang tua. Jadi kedudukan orang tua tinggi. Maka disebutlah di dalam Al-Qur'an wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah memutuskan supaya manusia hanya menyembah Allah dan jangan menyekutukan. Dan yang kedua, Allah memutuskan supaya anak-anak berbakti sama orang tua. Termasuk berbakti sama orang tua dikala orang tua lemah, dikala orang tua sederhana dan miskin. Wajib anak memberikan kebutuhan orang tua. Itu saudara-saudara yang dimaksud dari penjelasan tadi. Ini saya ulangin. Yajibu 'alal musir, wajib atas anak yang berlebihan. Syaratnya dia cukup buat dirinya, cukup buat istri dan anaknya. Baru meningkat wajib buat ibu bapaknya. Jadi wajib atas orang yang berkecukupan dengan harta, au kasbin, atau berkecukupan dengan usaha, dengan kerjaan, dengan dagang. Fadilin an mu'natihi, dia lebih dari kebutuhannya. Anggap kebutuhannya sehari 50.000, sedangkan dia dapat hasil misalnya 150. Nah, di sini kan ada lebih dari kebutuhan, maka dia wajib memberikan kepada orang tuanya yang memang enggak mampu. Maka di sini dikatakan kewajiban seseorang buat dirinya, terus buat anaknya, terus buat istrinya. Kalau emang ada pembantunya, buat pembantunya. Nah, selebihnya nanti wajib kita berikan kepada ibu bapak kita yang susah. Begitulah agama, menjaga hubungan
Yang baik antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Tadi kan saya katakan, dulu ketika anak-anak masih kecil, orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya. Nah sekarang orang tua sudah tua, seperti anak kecil, nggak mampu berusaha. Begitu. Bahkan kata ulama, anggap dia masih mampu berusaha. Tapi kata orang tua, saya ingin pensiun. Saya ingin banyak ibadah, nggak mau lagi dah urusan dunia. Si anak wajib memberi nafkah tuh. Anak nggak boleh mengatakan bapak wajib bekerja dong, gitu. Nggak boleh, karena ini dalam rangka bergaul dengan baik tadi tuh dalam Al-Quran. Ya. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam rangka disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua nggak boleh dipaksakan untuk bekerja bila mana dia menginginkan pensiun, begitu. Jadi lebih tahulah tentang dirinya. Begitu. Jadi disitulah kedudukan yang tinggi dari si bapak. Tapi kebalikannya, kalau anak-anak sudah dewasa, sudah akil balik, sudah dewasa, maka orang tua boleh saja mengatakan, nah saat ini saya nggak memberi nafkah kepada kamu. Kamu harus mandiri. Ini anak wajib bekerja, wajib mandiri. Dia nggak berhak memaksa orang tuanya. Beda tuh, karena kan orang tua kepada anak lebih tinggi orang tua. Ya kedudukannya dalam agama. Maka ketika orang tua mengatakan, saya akan lepas tangan tentang tanggungan kamu. Kamu kan sudah dewasa, sudah besar, kamu bisa mandiri. Mulai saat ini kamu harus mandiri. Ya udah mandiri dia, mencari rezeki sendiri. Dipaksa oleh orang tua boleh gitu. Tapi anak nggak bisa maksa orang tua. Kalau orang tua masih mampu bekerja, tapi dia ingin istirahat sudah, alias ingin pensiun, si anak nggak boleh maksa. Wahai orang tua, bapak kan masih mampu bekerja, bapak harus kerja. Saya nggak beri nafkah pada bapak, begitu. Bapak harus mandiri. Itu namanya memperlakukan orang tua tidak dengan baik. Sedangkan Allah menyuruh wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi betul memang anak ini dia wajib memberi nafkah kepada orang tua setelah anak hidup berkecukupan. Dikatakan dia cukup untuk menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi pembantunya. Ya, nah baru itu dia wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya. Jadi tetap agama memperhatikan kebutuhan itu anak dulu. Jadi kebutuhan anak terpenuhi, baru tuh agama mengatakan anak wajib memberi nafkah kepada orang tua yang susah. Biasanya orang tua itu nggak mau minta sama anak, biasanya tuh yang udah-udah. Malah si bapak ibu masih memberi kepada anak, walaupun dia sudah mandiri. Bawaan orang tua punya sifat sayang kepada anak. Ya, dia nggak mau itu ngerekokin ataupun mengganggu ekonomi anak selama dia mampu. Begitu. Tadi kan saya bilang si orang tua boleh aja mampu bekerja, dia mau istirahat, mau banyak ibadah misalnya, nggak bisa dipaksakan tuh orang tua. Dan anak wajib memberi nafkah. Jadi dikatakan di sini fi yaumihi wa lailatihi nafaqatu usulihil mu'sirin, memberi nafkah kepada ibu bapaknya yang susah. Wala farqa fi dzalika baina zukur wal inas, tidak ada perbedaan baik orang tua laki orang tua perempuan, sama aja. Kali juga orang tua perempuan wajarlah ya kita beri nafkah kepada dia, kata anak-anak. Orang tua laki kan masih bisa bekerja, dia harus kerja, enggak juga. Dia berhak untuk istirahat. Ya. Jadi wala farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan dalam hal itu, dalam pemberian nafkah baina zukur wal inas, antara orang tua laki orang tua perempuan. Ya.
wala bainal waris wa ghairihi, dan juga tidak dibedakan antara apakah orang tua nanti bisa jadi ahli waris atau tidak. Maksud ini hubungan anak dengan orang tua ini bisa hubungan nggak dapat warisan. Loh, kan dekat sekali. Bisa aja terjadi. Misalnya ini ya, orang tuanya Nasrani, anaknya Muslim. Ya, ini nggak ada nih warisan nih antara di berdua. Tapi masalah nafkah wajib tuh. Ya, anggap orang tuanya Nasrani, sederhana. Anaknya orang Islam, mampu, dia wajib memberi nafkah walaupun dia orang Nasrani. Begitu agama Islam ya. Tapi kalau anak meninggal dunia, orang tua nggak dapat warisan dari anak. Kebalikannya, kalau orang tua meninggal dunia, anak pun nggak dapat warisan lantaran beda agama. Jadi beda agama mencegah terjadinya waris mewarisi ya. Maka di sini nggak dibedakan antara apakah orang tua dan anak bisa saling mewarisi atau tidak. Masalah nafkah sifatnya umum ya, kebutuhan wajib diberikan tuh. Si anak wajib bergaul dengan baik kepada orang tuanya yang bukan Islam. Si anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang bukan Islam. Jadi itulah hebatnya aturan agama ya terhadap orang tua. Walaupun orang tua beda agama. Ini yang disebut wala farqa baina ittifaqid din wa ikhtilafi. Tidak ada perbedaan antara agamanya yang satu atau agamanya beda. Lakin bisyarti ismatin wa hurriyatin, dengan syarat orang tua itu ya bukan kafir harbi. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Wah itu jangan dikasih, nggak apa-apa dah walaupun orang tua, karena dia memerangi orang Islam. Tapi ada kafir nggak harbi, kafir zimmi atau kafir yang hidup berdampingan, walaupun bapaknya kafir tetap dikasih nafkah, tetap dikasih nafkah. Wa hurriyatin, dan syaratnya juga bapaknya merdeka. Bisa jadi bapaknya budak. Ketika bapaknya jadi budak, yang memberi nafkah ya majikan, bukan anak, majikan gitu. Wa in qadiru ay al usulu alal kasbi, walaupun orang tua mampu bekerja, yang tadi saya bilang. Ada juga kan orang tua dia merasa nggak kuat lah, padahal sih kalau dipaksa-paksain masih bisa bekerja, tapi dia lebih cenderung, dia menyadari dia ingin ibadah lebih banyak lagi. Itu kayaknya pilihan terbaik saudara-saudara bagi setiap orang. Bagi setiap orang itu ketika di masa tua itu lebih banyak ibadah. Ya untung dalam negara kita atau di dunia ini ada masa pensiun. Sebetulnya masa pensiun itu manfaatin sebesar-besar manfaat. Untuk apa? Untuk melulu ibadah. Kan ada uang pensiun misalnya. Atau dari anak, anggap dia bukan pegawai negeri, tapi anak-anak mampu ya, bapaknya ini udah umur berapa sih umur pensiun? 58, anggaplah 60 saudara-saudara ya. Jadi orang tua 60 begitu ya, saya 60-an lebih, saya masih mampu bekerja, tapi saya bilang nak saya nggak mau kerjalah, cukup bapak mau ibadah saja. Begitu. Saya minta kamu memberi nafkah buat saya sehari-hari dan buat ibu kamu. Nah itu orang tua nggak wajib dipaksa. Kata anak, wahai bapak masih kuat, masih seger, harus kerja. Enggak. Ya, dia lebih tinggi. Maka tadi saya bilang di dalam pemerintahan yang jadi pegawai resmi negeri itu enaknya ada pensiun. Sebetulnya ketika pensiun menurut saya nggak usah banyak kerja, udah ibadah aja udah menutupi kekurangan-kekurangan dahulu sebelum pensiun. Untung ada pensiun itu. Kerjaannya ya masjid rumah masjid rumah. Mau apa lagi coba? Mau apa lagi? Apa yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Itu di masa Nabi katanya sahabat-sahabat begitu. Ketika umurnya sudah memasuki masa tua,
ya mereka udah meninggalkan dunia. Ya. Dulu ya memang mereka semangat begitu, tapi ketika menginjak masa tua, mereka memanfaatkan masa tua untuk melulu beribadah, dan nampaknya itu yang terbaik. Ya. Baik. Wa in qadiru ay walaupun mampu ay al usul orang tua alal kasbi atas usaha. Ay walau kana kasbuhum wasi'an jiddan, walaupun usaha mereka begitu terbuka banget. Orang tua yang sudah tua dia bisa usaha dan terbuka, tapi dia memilih untuk pensiun alias nggak mau kerja lagi. Maka si anak tidak wajib memaksa. Qalahul Husni, ini diterangkan oleh Imam Husni. Itu saudara-saudara gambaran si anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua. Kapan? Dilihat dua macam ini. Macam pertama, anak berkecukupan. Untuk kebutuhan pokok pribadinya ada. Ya memang kalau diartiin kebutuhan umum, si anak butuh apa aja. Butuh motor, butuh mobil, butuh rumah bertingkat. Ya nggak pernah habis kalau butuh. Tapi kan ada standarnya. Namanya kebutuhan pokok. Kalau anak sudah cukup kebutuhan pokoknya buat istrinya dan orang tuanya susah, ya sederhana, maka dia wajib memberi nafkah. Ya, nggak boleh beli mobil bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan mobil, bukan kebutuhan pokok. Walaupun kebutuhan ya sifatnya namanya manusia mah nggak pernah habis, butuh terus. Tapi kan mobil bukan kebutuhan pokok. Anda bisa hidup tanpa mobil, ya apalagi sekarang ya kendaraan umum begitu banyak. Ya, nggak perlu, jangan bilang wah saya belum punya mobil ini. Wah nggak bisa begitu. Utamakan orang tua. Yang penting rumah si anak ada, nggak kebocoran. Kalau bocor ya perbaiki dulu kan begitu. Rumah anak ada, ya. Kemudian buat istri ada, istri dia, buat anak-anaknya ada, masih ada lebih, wajib buat orang tua. Begitu agama. Ya. Jadi si anak syaratnya berkecukupan, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, pihak orang tua sederhana. Kalau orang tuanya kaya ya nggak wajib. Anggap orang tuanya sumber uangnya banyak. Ya, si anak pun juga banyak. Si anak nggak wajib beri nafkah kepada orang tuanya. Yang ada pun nggak habis. Bahkan malah kebalikannya, orang tua masih memberi kepada anaknya. Ini yang kita bicarakan kalau orang tua miskin. Nah, maka si anak wajib ambil alih kebutuhannya dalam arti mencukupkan orang tuanya dalam kebutuhan orang tua. Ya. Selesai itu. Kemudian ada beberapa masalah. Ya. Ini ada beberapa masalah faraun. Laukanatil taqdiru 'alan nikah. Ini ada masalah. Anggap nih ibu kita ini suaminya meninggal, bapak kita meninggal. Ibu kita menjanda misalnya. Kan kita kan wajib beri nafkah si anak. Ya. Nah ibu kita ini banyak yang mau kasarnya. Berarti kan kalau banyak yang mau kan nanti suaminya bakalan memberi nafkah kepada ibu kita. Apakah di sini si ibu wajib menikah? Supaya ibu ini punya suami, ntar suaminya beri nafkah, otomatis anaknya nggak wajib beri nafkah. Apakah mesti begitu? Itu yang jadi masalah itu. Ya, jadi laukanatil taqdiru 'alan nikah. Seandainya ibu mampu untuk menikah, ya likasrati tulab, banyak yang memohon, banyak yang mau dengan ibu kita yang janda misalnya. Tetap aja katanya fala taskut anil ibni nafaqatuha. Ya, maka tidak gugur kewajiban anak memberi nafkah kepada ibunya. Kali juga kata anak, ibu sekarang saya gak kasih nafkah dah. Ibu kan ada yang mau banyak banget itu. Kenapa ibu gak terima? Begitu. Si anak gak bisa memaksakan. Gak bisa memaksakan supaya ibunya menikah lagi. Otomatis ibunya punya suami, suaminya memberi nafkah, akhirnya anaknya gak wajib memberi nafkah. Nggak mesti kalau dia ogah menikah lagi. Hak dia, enggak apa-apa.
Memang kalau dia menikah lagi si anak gak berkewajiban. Anggap saya memberi nafkah kepada ibu saya yang menjanda. Orang tua laki sudah meninggal. Setelah sekian tahun, ibu saya menikah dengan seseorang. Saya sekarang gak wajib lagi beri nafkah. Karena yang memberi nafkah ibu saya, suaminya, otomatis. Begitu, ya. Itu maksudnya. Jadi fala taskut anil ibni nafaqatuha. Maka tidak gugur dari si anak memberi nafkah ibunya, walaupun ibunya banyak yang meminta untuk menikah dengan dia. Selama dia ogah, maka kalau dia menikah ya selesai ini. Walau tazawwajat saqatat. Kalau ibu kita menikah lagi, maka kita yang tadi wajib memberi nafkah gugur sekarang. Enggak wajib beri nafkah. Walau nasazat lam yazamil walad nafaqatuha. Seandainya ibu kita cekcok dengan suaminya. Ini namanya nusuz, bahasa kitanya membangkang. Anggap ibu kita kan menikah dengan seorang laki-laki, terjadi perselisihan, belum diceraiin, belum, cekcok aja, kabur, begitu. Kita nggak wajib beri nafkah ibu kita. Ibu kita wajib menyadari kesalahannya. Ini kalau kesalahan dari ibu, nggak boleh membangkang kepada suaminya. Begitu. Sampai demikian itu, maka dikatakan walau nasazat, seandainya ibu kita yang menikah dengan laki-laki lain, lam yalzamil walad nafaqatuha, si anak nggak wajib beri nafkah ketika ibu kita kabur dari suaminya, kecuali dia kabur karena memang suaminya galak misalnya, menyakiti ibu kita. Nah, kita wajiblah memberi nafkah, siapa lagi. Tapi kalau yang salah ibu kita, maka diwajib kembali pulang kepada suaminya. Ini semua tentang suami istri begitu. Jadi suami istri dalam Islam itu, kalau istri membangkang, dia harus pulang buru-buru. Bapaknya harus mengantar. Semestinya begitu, bukan malah ditambahin api begitu kan, jadi waduh. Jadi istri anggap suami nggak salah, tapi istri ini yang macam-macam, namanya nusuz, membangkang, bahkan pulang ke rumah orang tua. Orang tua nggak boleh umpetin, orang tua harus mengantar. Ayo kembali kepada suami kamu. Kamu yang salah kali, ya begitulah kasarnya. Ya nanti dilihat kesalahannya. Ya, jangan ditambahin. Emang bener tuh laki lu brengsek. Oh sini sama gua aja udah. Nah, itu nggak bisa tuh, agama tuh begitu. Ya. Agama nggak boleh membela yang salah. Walaupun anak kita, ya, anak kita perempuan membangkang kepada suaminya, kita nggak berhak membelanya. Bahkan kita bawa ke tempat suaminya, ya kita minta maaf supaya diterima lagi, supaya rukun lagi, dan kita nasehatin anak kita yang perempuan. Itu agama begitu, masih yang salah dibela. Agama tidak demikian. Memang dalam kehidupan di dunia, ya katanya membela yang bayar itu, tak gentar membela yang bayar. Mau salah kayak mau benar kayak bayar gitu kan, yang penting dibela, yang penting bayar. Oh ini nggak bisa ini. Seorang istri yang punya kesalahan, bapak daripada istri tersebut ya mengembalikan anaknya. Begitu. Qalahul Mawardi wallahu a'lam. Intaha. Selesai. Nah, ini selanjutnya memberi nafkah kepada anak. Tadi kan judulnya memberi nafkah kepada orang tua. Ya, itu wajib tuh kepada anak bila mana orang tuanya hidup susah. Ada yang bertanya kali sebelum saya lanjutkan? Baik. Wa yajibu aidan ala man zukira nafaqatu furu'i. Dan wajib juga atas orang yang tadi disebutin, si anak ya. Si anak kan wajib beri nafkah kepada bapak dan ibu yang sederhana. Si anak ini juga wajib memberi nafkah kepada anaknya.
Jadi kesimpulannya sekarang tadi ya, si anak memberi nafkah kepada ibu bapaknya. Sekarang kita gambarkan orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya. Ya. Karena kan anak itu hasil dari hubungan suami istri. Si anak itu kan lahir ke dunia kasarnya ya dengan suami istri ini. Bukan kemauan dia lahir. Maka ketika dia masih bayi, wajib tuh orang tua memberi nafkah. Haram punya anak disia-siakan selama belum balik. Kalau sudah balik dan bisa mandiri, itu nggak dosa tuh. Kata orang tua, nak kamu harus mandiri. Mulai hari ini orang tua tidak tanggung jawab lagi. Tapi kalau anak masih kecil-kecil, haram dibuang. Itu kewajiban. Kita mencari rezeki untuk anak-anak kita, itu mencarinya wajib itu. Keluarnya pun jadi wajib. Dan insya Allah melaksanakan yang wajib nggak sia-sia, ada pahalanya, kan begitu. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa apabila seseorang keluar mencari rezeki buat kebutuhan anak dan istrinya, maka keluarnya fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan setan. Yang penting mencari rezeki yang halal. Uang yang diberikan kepada istri dan anak itu pahalanya lebih besar ketimbang sedekah. Kan hebat sekali. Ada hadis Nabi itu yang sering saya sampaikan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Artinya uang dinar itu negeri Arab zaman dulu. Kita uang rupiah yang kita keluarkan bersedekah, yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita keluarkan zaman dulu ada namanya memerdekakan budak, yang kita keluarkan buat istri dan anak. Di antara pengeluaran itu yang paling besar pahalanya uang yang kita keluarkan buat istri dan anak. Nah, lawannya bila mana kita tidak memberi nafkah kepada anak dan istri, itu dosanya cukup besar, nggak perlu tambahin lagi dosa, itu udah gede banget begitu. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seseorang dosa ya, bila mana menyia-nyiakan anak dan istrinya. Nggak boleh. Ada orang yang suka ibadah itu biasanya mungkin di rumah udah disimpan tuh berapa ikat begitu. Satu ikat berapa juta saya nggak tahu juga dah. Dia mau ibadah sono kemari ya bebas. Tapi kalau di rumah kosong melompong bagaimana dong? Ya, mau anaknya minta-minta, mau bininya minta-minta, dosa tuh suami. Walaupun kerjaannya ibadah melulu, dosa. Itu namanya membabi buta itu. Jadi mestilah seorang bapak ya memberi nafkah kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Itu nggak bisa ditawar-tawar itu kewajiban. Karena dia masih anak-anak, namanya anak-anak belum mampu mandiri. Kalau sudah mampu mandiri, orang tua berhak mengatakan, nak, mulai hari ini kamu mandiri. Tapi kebanyakan orang tua nggak tega sama anak, masih disuapin, masih nete, sama enyaknya. Padahal udah punya anak tuh anak. Biasanya begitu. Berarti orang-orang Betawi. Iya, dia sama anak udah sayang aja. Gitu. Bukan main. Emang jelek juga tuh kalau ibu kita disuruh, maaf ya, semacam jadi pembantu, itu jelek banget ya Bang. Kita punya anak disuruh ngempuk cucunya anak kita ini, itu enggak kurang adab gitu. Memang dia merasa iba aja, pasti itu secara naluri manusia nenek iba kepada cucu. Iya, tapi jangan istilahnya dibuat terus menerus dong, dia ngomongin ngempuk cucunya. Kasihan, dia mau ibadah, dia mau hadir di pengajian, dia mau istirahat. Itu enggak etis banget itu. Saya melihat
Jadi dulu kamu masih kecil, saya yang ngurus, kata itu ibu. Sekarang kamu udah gede punya anak, saya juga yang ngurusin anak kamu. Kebangetan. Iya. Nah kita ini sebagai anak, cobalah usahakan. Kalau perlu ya cari pembantu. Kalau perlu kita menggirangkan ibu kita. Kita carikan pembantu buat ibu kita. Biar dia jadi raja misalnya. Ya anggaplah kita nggak mampu cariin pembantu. Udah jangan dibebanin malah. Disuruh ngempu anaknya. Ya ibu sih, nenek kita ini, si ibu kita itu, ya dia senang aja. Cuman kan secara agama nggak bagus, saudara-saudara. Ya, perlu mereka dibahagiakan lah ibu. Ya, jangan dibuat susah. Ini dia wajibu aydan, wajib juga alaman zukir atas orang yang tadi disebutkan, yaitu para anak, nafaqatu furu'ihi, memberi nafkah kepada anaknya. Idza a'saru, bila mana anaknya miskin, ya pasti kalau yang masih kecil ya miskin. Aw ajazu anil kasbi, atau anaknya nggak mampu berusaha karena sakit. Ini walaupun udah dewasa juga diberi nafkah. Anggap misalnya saya punya anak umurnya udah 30 tahun tapi dia lumpuh. Ya kewajiban orang tua. Padahal dia udah dewasa, udah 30 tahun, 40 tahun. Tapi dia kan nggak bisa mandiri. Tetap kewajiban kita. Begitu. Jadi katanya ajazu anil kasbi. Jadi mereka nggak mampu berusaha nih anak. Kenapa nggak mampu? Lisugrin. Karena nggak mampu masih kecil, belum bisa mandiri. Au zamanatin, atau nggak mampu karena ada penyakit semacam menahun, entah itu dikatakan di sini junun, penyakit gila, au maradin, atau memang penyakit aja begitu, nggak sembuh, anggaplah lumpuh dan sebagainya, atau cacat, anak kita cacat, ya udah kewajiban orang tua, walaupun udah balik akil. Karena memang mereka nggak mampu. Jadi orang tua ini wajib memberi nafkah kepada anak. Ya. Bila mana anak nggak mampu. Kalau anak mampu mandiri, orang tua nggak wajib. Gitu. Orang tua nggak wajib. Tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau orang tua masih mampu bekerja, tapi dia ogah, anak nggak mewajibkan. Anak nggak boleh mewajibkan orang tua berusaha, karena orang tua ingin semacam pensiun lah dari kerjaannya. Ini yang disebut wa inna masturital ajzu anil kasbi bil furu dunal usul li'annal far'a ma'murun bi musahabatil asl bil ma'ruf fi qaulihi ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada ayat nih, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wahai anak, bergaulah kamu kepada ibu bapak dengan baik. Bergaulah kamu kepada ibu bapak dengan baik. Nah, termasuk bergaul kepada ibu bapak dengan baik ketika ibu bapak, ya, anggaplah ketika bapak ogah kerja lagi, walaupun dia mampu. Ya, tetap kita nggak boleh paksain. Berbeda tadi antara bapak dengan anak. Anak udah dewasa, bapak berhak paksain. Mungkin hari ini saya nggak kasih uang, mandiri, nih kasih modal, ayo pergi cari kerjaan, nggak dosa dia, mau seger bugar anak muda. Tapi kalau bapaknya nggak bisa digituin, karena ada ayat mendudukan orang tua begitu tinggi. Di antaranya nih ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah kamu wahai anak kepada orang tua kamu dengan baik. Tidak menjadi baik nih anak pergaulannya kepada ibu bapak bila mana memaksakan orang tua untuk bekerja, walaupun dia mampu bekerja tuh orang tua. Ya, begitu tuh agama. Ya. Walaysa minha taklifuhu al-kasbah ma'a kibari sinni. Dan tidak termasuk bergaul dengan baik bila mana si anak membebankan orang tua bekerja, apalagi dia sudah tua. Dan alasan yang kedua walihizami hurmatil asli, karena orang tua mesti dihormatin.
Ketika dia mengatakan dia ogah mencari rezeki lagi, walaupun masih mampu, wajib dihormatin, si anak wajib memberi nafkah. Qalahul Husni, ini diceritakan dalam kitab yang dikarang oleh Imam Husni.